Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khadali man a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, penjelasan dari hadis-hadis yang terhimpun di dalam sebuah kitab yang berjudul Umdatul Ahkam. Alhamdulillah kita telah masuk pada hadis ke-193, mana 192 pada hadis sebelumnya kita telah membahas bersama seputar puasa Nabiullah Dawud alaihi salam, dan termasuk diantaranya adalah puasa-puasa sunnah yang Nabi SAW anjurkan kepada umatnya, kemudian larangan dari Nabi SAW tentang seputar puasa wisol, melanjutkan atau meneruskan puasa setiap harinya. Maka insyaallah pada kesempatan ini kita akan membacakan pada hadis ke-193. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ahabbas siyami ila Allah siyamu Dawud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini adalah di antara puasa-puasa yang sunnah, adalah siyamu Dawud, puasanya Nabiullah Dawud. Bagaimana puasanya? Sehari berpuasa dan sehari berbuka. Wa ahabbas salati ila Allah salatu Dawud. Dan sebaik-baik salat, maksudnya salat sunnah, adalah salatnya Nabi Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail. Dahulu Nabiullah Dawud alaihi salam tidur di separuh malam awal. Wa yaquma thuluthahu, dan menegakkan salat di sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, kemudian melanjutkan tidur lagi di seperenam akhirnya. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dan Nabiullah Dawud alaihi salam dahulu berpuasa, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Maka pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, sebagaimana pembahasan kita pada sebelumnya, di antara puasa sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahkan, anjurkan kepada umatnya, ada banyak. Ada yaumul khamis, al-itsnin, kemudian puasa di tengah bulan selama 3 hari dan yang lainnya. Dan ketika kita membuat urutan antara semua puasa sunnah ini, mana yang lebih utama, mana yang lebih dicintai, maka urutan pertama ada pada puasa Dawud, dan ditekankan pada hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Allah, di antara puasa-puasa sunnah yang Allah cintai adalah puasanya Nabiullah Dawud alaihi salam. Dan ini juga pembelajaran kepada kita semua, bahwasanya di antara syariat Islam ini ada yang disebut asy-syar'u man qablana, syariat dari umat terdahulu sebelum kita. Artinya Islam ini banyak mengadopsi syariat-syariat dari umat sebelumnya. Wa ja'alna minkum
syar'atan wa minhaja, dan kami jadikan pada setiap umat ada syariatnya masing-masing, dan Islam adalah agama terakhir dari semua agama terdahulu. Ketika ada unsur kebaikan ataupun syariat tersebut diadopsi oleh Islam karena ada kebaikan dan hikmah di dalamnya, maka akan diadopsi oleh Islam sebagaimana sunnahnya ataupun sunanul fitrah untuk mencukur kemaluan, sunat dan yang lain sebagainya. Termasuk di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah sunnah puasa Daud alaihi salam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kembali apa yang sudah disyariatkan di Nabi Daud alaihi salam, dan jatuhnya ini kepada hukum sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Fama yu'khadhu minal hadis, dan apa yang kita bisa petik dari hadis ini, anna siyama yaum wa fitr yaum huwa afdhalu siyami bima fihi siyamud dahr, yaitu puasa sehari dan berbuka sehari ini lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang puasa ad-dahr, yaitu maksudnya di sini adalah puasa wisal. Dan kita telah sepakat pada pembahasan sebelumnya bahwasanya wisal ini termasuk puasa khususi, ya, puasa yang dikhususkan hanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun kepada umatnya maka ijma' ulama a'imma arba'ah mengatakan haram. Anna nauma nisfal awal minal lail wa qiyamu thuluthahu thumma nauma sudusahu afdalul qiyami. Bahwasanya salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, urutan pertamanya adalah qiyamul lail, sebagaimana kita kenal sekarang dengan tahajud. Dan ini ditekankan oleh perbuatan dari syariatnya Nabi Daud alaihissalam, di mana beliau tidur separuh malam di awalnya, kemudian bangun di sepertiga akhir, kemudian tidur lagi di seperenam akhirnya. Dan ini adalah ibadah salat yang sunnah, yang urutannya pertama setelah salat fardu, Dan ini adalah salah satu ibadah sunnah, salat sunnah yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan seumur hidupnya, kecuali ketika beliau sakit. Bahkan sebelum pensyariatan salat 5 waktu, ketika Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi SAW sudah merutinkan dari awal kenabian, yaitu salat qiyamul lail, tahajud, sebagaimana yang disyariatkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Dan ini adalah salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW seumur hidupnya. Ini menekankan bahwasanya salat sunnah yang paling mulia, urutan yang paling pertama adalah tahajud, qiyamul lail. Pada hadis ini juga menekankan bahwasanya lama fihi minal akhdhin nafas hajatahu min rahatin awwalan. Jadi kita selesaikan baca summa qiyamu waqtan nuzuli al-ilahi thumma naumat sudusahu al-akhir liyakuna ansyab li salati subhi wa adhkarihi. Pada hadis ini menjelaskan juga tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menzalimi hambanya dengan memberikan istirahat kepada badan terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik urutannya. Nabi SAW menceritakan tentang salatnya Nabi Daud separuh malam pertama untuk tidur, li akhdhir rahatu lil badan, agar badan ini istirahat. Perhatikan bagaimana agama ini memberikan hak ibadiyah, haknya seorang hamba. Maka bentuk dari kezaliman kita adalah ketika kita tidak memperhatikan hak-hak tubuh kita dalam rangka dalihnya mengatakan ini untuk ibadah. Maka ini bentuk kezaliman kepada diri kita sendiri. Melakukan sholat 1000 rakaat, kan sholat itu baik, padahal itu menzalimi dirinya sendiri. Salat 23 rakaat sesuai ada sunnahnya Nabi SAW, namun cepat seperti ayam
yang mematuk makanannya. Maka ini bentuk kezaliman kepada diri pribadi juga. Apalagi kalau misalnya di antara jamaah ada orang yang sudah sepuh. Maka syariat ini tidak membenarkan perilaku yang seperti ini. Mengambil istirahat terlebih dahulu. Separuh malam baru kemudian menegakkan qiyamul lail. Kemudian diberikan istirahat kepada badan lagi 1/6, barulah mengerjakan salat subuh berjamaah. Dari sini juga para ulama bersepakat bahwasanya yang disebut dan tahajud, yang disebut dengan qiyamul lail adalah ketika kita mengawalinya dengan tidur terlebih dahulu. Tidak disebut dengan qiyamul lail ketika kita begadang nonton bola, nonton Piala Dunia. Selesai nonton, masih jam 2, ini masuk 1/3 malam, maka langsung tegakkan qiyamul lail. Betul atau tidak? Maka menurut hadis ini tidak betul. Qiyamul lail itu harus dimulai dengan tidur terlebih dahulu, karena penyebutan qiyam ini artinya bangun terlebih dahulu dari istirahatnya. Annal ibadatu qasdun wa adlun, bahwasanya ibadah ini adil bagi tubuh seorang hamba. Fala yughfal an ibadatihi, jangan sampai tersibukkan dengan ibadahnya. Wala yaghlu fiha, dan jangan ghulu, berlebihan di dalam ibadah tersebut. Lianna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan, karena sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak dan keluargamu, anggota badanmu pun memiliki hak. Fa ataqul lidzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap hak pada porsinya masing-masing. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, asy-syar'u jaa'a bil adli fi kulli syai', bahwasanya syariat ini datang sesuai dengan kadarnya atau disebut dengan adil di semua perkara syariat Islam ini. Sekian pada pembahasan hari ini, pagi ini. Semoga yang sedikit ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua, agar kita semoga dengan ilmu yang sedikit ini juga Allah membimbing kita untuk mendapatkan syafaatnya di hari yaumul nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.